kita bicara kali ini adalah putra daerah Kerinci yang mengenyam pendidikan di Malaysia hingga menjadi akademisi dan kini sukses menjadi pengusaha jeruk. Tidak hanya itu, dia juga membuka kedai kopi bernama Jalan Tengah Coffee. Langsung aja kita kenalan dengan Bang Dori, bergelar doktor di jurusan Government and Politics. Hai Mbak Mel. Hai Bang Dori. Hey. Apa kabar? Baik, Baik, sehat ya? sehat alhamdulillah. Ayo duduk. Bang Dori udah lama kita nggak ketemu. Iya nih Mbak Mel. Udah lama nggak ketemu dalam bentuk-bentuk kondisi perubahan. Bang, Uhang Kincai, gelar doktor S3 di Malaysia. Ceritain dong suka dukanya. Kalau suka duka itu banyak suka dukanya Mbak Mel. Dalam proses menuju S3 itu kan it's not the easy process, bukan proses yang mudah. Apalagi waktu itu saya kan masternya di sana, S2-nya di sana. Berarti S3 sama S2-nya di Malaysia. S1-nya? S1 di Jogja. Oh, di Jogja. Ketika di sana mau kuliah itu kan saya nggak tahu tempat kampus itu di mana. Tetapi alhamdulillah dikarenakan orang yang mau menimba ilmu itu kan jalannya sangat bagus, jalan jihad ya, selalu saya bilang itu adalah jalan jihad. Maka saat itu ada orang yang benar-benar mau membantu saya. Siapa itu? Itu adalah profesor saya. Jadi waktu itu saya nggak tahu tempat, nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba pagi itu saya minta nomor ketua jurusannya siapa, beliau. Dan saya temuin beliau dan beliau bilang, Anda punya duit nggak? Nggak, untuk sekolah saya nggak punya. Tapi saya untuk melanjutkan pendidikan setidaknya saya akan usaha dari duit seperti apa. Untuk mendapatkan gelar itu, menempuh pendidikan itu sebenarnya nggak punya uang? Nggak punya uang. Orang tua saya cuma bilang, kalau mau sekolah silakan. Nanti kita usahakan duit, tapi nggak pernah bilang jangan ada duit, tapi silakan. Kalau boleh tahu profesi orang tua, bapak ibu? Bapak saya itu kan cuma kuli bangunan. Kuli Ya, bangunan. boleh bangunan yang sudah lama di Malaysia. Ibu saya itu ya tukang sapu jalan, tukang sapu tol. Tapi alhamdulillah anaknya bisa sekolah ya kan. Itu salah satu kebanggaan saya. Maka saya bilang tadi S2 saya itu dibantu oleh profesor saya, beliau yang langsung ngasih saya duit SPP. Itulah akhirnya perjalanan hidup ya. Akhirnya saya bisa selesai S2, lalu saya melanjutkan S3. Melanjutkan S3 itu juga nggak semerta-merta saya sudah punya uang. Di S2 saya dulu sering kerja, ada pernah menjadi kerja ini pelayan hotel, pernah jadi ngangkat semen sampai ke lantai 3, ngantar pasir, itu biasa lah ya. Jadi semuanya udah dilakuin? Semua dilakuin. Nah di S3 itu saya memang sudah dapat bantuan. Dapat bantuan pendidikan, dapat beasiswa dari pemerintah Provinsi Jambi di waktu itu, dan itu beasiswa penuh. Di samping itu juga saya sudah bisa menjadi RA, Research Assistant, yang alhamdulillah gajinya cukup lumayan Mbak Mel. Untuk Research Assistant itu saat itu saya ingat betul, saya digaji itu di duit kita itu sudah hampir 10-an. Nah ini proses yang menjalani ini semua akhirnya menjadi bekal bagi saya, ilmunya yang jadi bekal. Tapi kalau ngomongin itu, nyangka nggak sih dulunya bakal bisa Uhang Kincai kuliah sampai ke luar negeri S2, S3 dengan duit nggak punya, background orang tua ya seadanya lah, di bawah garis yang sewajarnya orang mampu? Saya nggak nyangka Mbak Mel, tetapi saya ingat almarhumah nenek pernah ngomong, sekolahlah tinggi-tinggi nyari, kalaupun tidak kau cukup menjadi seorang tukang pemberi kabar kepada masyarakat. Karena apa waktu itu Mbak Mel, memang situasi keluarga nggak bagus, ekonomi nggak ada, orang tua saya merantau menjadi tenaga kerja Indonesia luar negeri. Sehabis itu anak yang ditinggalkan oleh keluarganya tentu emosionalnya nggak bagus. Dan saya sempat menjadi anak yang sangat luar biasa nakalnya. Dan bukan saya yang nggak menyangka saya seperti ini, semua orang di kampung saya bilang nggak mungkin Dori itu seperti itu. Nakalnya gimana sih? Macam-macam Mbak, saya berantem sana sini karena pengen pemberontakan dalam hati ya. Kita mempertanyakan why, kenapa seperti ini? Ketika saya melihat yang lain seperti ini, kenapa saya seperti ini? Akhirnya saya memberontak itu, akhirnya saya jadi tawuran sana sini, puas.
Jadi udah pada masa fase nakal itu ya, pada Sudah. masanya, masa mudanya. Ya. Oke, Bang, kalau misalnya ngomongin tentang tadi, semua yang Bang lakukan mencari ilmu ini adalah jalan jihad. Ya. Jihad tanpa modal yang kuat, tapi niat pasti sangat kuat. Itu sebenarnya apa sih yang di dalam prinsip hidup Abang sendiri untuk bisa ya menempuh sampai saat ini gitu? Kalau di dalam agama yang kita anut, Mbak Mel, Allah itu kan tidak mungkin janjinya palsu. Janji Allah itu pasti. Ya, Orang yang berilmu itu sedikit derajatnya kan diangkat dari yang lain. Ya kan, ilmunya itu juga harus ada dengan keilmuan agama juga, kekawalan kita juga ya. Tapi saya rasa sejauh ini ilmu itu yang menuntun saya. Tetapi bagaimana mendapatkan ilmu itu, saya menghabiskan dunia muda saya di depan laptop. ya, Menghabiskan masa muda ketika anak-anak bersenang-senang, saya nggak ada waktu untuk happy, enjoy, nggak ada waktu. Di prosesnya itu saya sangat tekun di dalam. Saya tahu latar belakang keluarga nggak mampu. Setidaknya saya kelak bisa membanggakan sedikit keluarga. Artinya gini, S1 saya dulu, saya berangkat dari Kerinci ke sini, ke Jambi, di usia saya yang sangat muda. Jangankan bahasa ini ya, bahasa Jawa, bahasa Indonesia masih nggak bisa. Karena apa? Saya naik putra remaja dulu berangkat ke Jogja. Semuanya lah mestinya orang Jawa kan. Jadi orang bawa saya ngobrol orang Jawa, saya nggak paham. Tapi alhamdulillah saya nyampe ke Jogja tanpa dituntun, tanpa apa. Dan selama kuliah nggak pernah dijenguk. Akhirnya saya selesai tanpa pernah pulang sama sekali. berarti sampai selesai S1 kurang lebih 4 tahun nggak pernah pulang? Nggak pernah pulang. Pulang Kerinci. Nggak pernah pulang ke Kerinci. Tapi Dan kenapa sih akhirnya S1, S2, S3 bukan di tanah sendiri, bukan di negeri sendiri, tapi selesainya Abang balik lagi ke Jambi, balik lagi untuk masyarakat mengabdi. Latar belakangnya gini Bang. Kalau saya ngambil sekolah di luar negeri, karena itu saya di dalam hati kepengen dekat sama kedua orang tua. Karena saya punya adik. Jarak adik saya dengan saya itu sangat jauh. Jaraknya 14 tahun. Jadi saya nggak pernah ngerasa punya adik. Pada akhirnya saya memilih ke Malaysia, bisa dekat orang tua, bisa dekat dengan adik. Ya. Itu latar belakang sebenarnya. Tetapi memang keinginan saya sekolah itu tinggi. Karena saya ngerasa apa yang disampaikan oleh nenek saya dulu ketika kecil masih terngiang sampai hari ini. Nah itulah pada akhirnya saya memilih untuk keluar. Dan hari ini saya balik ke Jambi, itu adalah salah satu jalan pengabdian saya. Jadi ya kenapa tidak di luar? Ya. Saya dapat tawaran di luar, saya dapat jadi dosen. Sampai di titik terakhir saya di sini hanya diminta online interview, saya nggak ngangkat telepon. Padahal saya sudah ada tempat untuk ngajar di tempat di sana. Lebih gilanya lagi bukan hanya berkecimpung di akademisi, tapi di dunia kopi. Aku sebenarnya pengen tahu, Bang Melani pengen tahu gimana sih kok bisa ujung-ujungnya seperti ini, bukan pada rule-nya saja. Iya, itu tadi Mbak Mel, kita punya ilmu, semuanya kita bisa lakukan. Berilmu, ilmu itu adalah dasar pondasi bagi hidup. Hari ini saya ngelihat ada potensi bagus di daerah kita. Setidaknya kita ada komunitas kopi, ya kan, juga ada komunitas jeruk. Tapi saya rasa sebelum jauh kita ngobrol itu Mbak Mel, saya buatin kopi dulu. Kopi dulu kita ya, sambil Arabica ngobrol. Kerinci sambil ngobrol. Oke. Oke. Saya buatkan kopi Arabica Kerinci, Arabica Gunung Raya. Bang, kok bisa sih kepikiran bikin kedai kopi? Berbeda ya, berbeda. Beda cabang. Pertama itu kenapa buka kedai kopi Mbak Mel? Saya itu kan orangnya sangat pengopi, penikmat kopi dari dulu. Kalaupun saya jalan kemana-mana, ini ya cerita ya, ke luar negeri itu kemana-mana pasti kan saya akan Nyarinya cari kopi. single espresso. Single espresso. Single espresso dulunya. Tapi kalau sekarang ini kan diantara menjadi hobi, menikmati, dan satu lagi di sini nih saya kepengen bisa mengaktualisasi diri. Apa maksudnya Bang? Bisa mengaktualisasi diri. Akhirnya kawan-kawan saya ramai ke sini. Jadi di sini itu kawan-kawan ada di sini, ada mahasiswa. Jadi tetap saya bisa mengaktualisasi diri, tetap bisa berdiskusi, bercerita. It's not just about the academic. Ini juga tentang pengetahuan yang ada. Maka kadang saya bilang ke mereka, mengabdi itu tidak semerta kita mengabdi kepada penguasa. Mengabdilah kepada tanah,
karena dia memberi manfaat yang luar biasa begitu. Maka saya juga punya jeruk ya Mama. Iya. Saya mengabdi kepada tanah, saya tanam jeruk. Hari ini Iya, juga saya punya nggak kopi. cuma kopi ya, tapi abang juga jadi pengusaha jeruk, lalu juga banyak juga yang dibantu para pedagang-pedagang jeruk Yang di lain. Jambi. Dan akhirnya kita membuka peluang pekerjaan baru untuk ya setidaknya untuk ada berapa orang karyawan. Tapi kan orang yang di bawah kan ngambil lagi ke gudang saya. Itu berapa banyak tempat. Jadi kalau cuma jadi akademisi, aktualisasi diri kurang ya? Bisa, tetap bisa, tetapi kita tidak bersentuhan kepada grassroots masyarakat bawah. Kalau kali ini saya melihat fenomena kan Mbak, saya lama di luar dengan fenomena budaya di luar yang seperti apa. Tapi ketika saya pulang, kalau hanya fenomenanya di kampus, saya sudah merasakan. Kenapa sih dibuat jalan tengah? Karena saya lahir dari dunia akademik, jalan tengah itu dalam konsepnya kan dunia ini cuma mengenal dua konsep Mbak. Satu konsep di dunia ini berbicara tentang kiri dan kanan. Ya kan? Ketika ada kiri, ada kanan. Terjadi dua pengkotakan, dua proksi besar. Lalu saya lihat, kalau seandainya ada kanan dan kiri, lalu di mana tengahnya? Jadi saya mencoba mengambil pendekatan jalan tengah. Padahal itu dari dua konsep besar. Jalan kanan selalu dianggap sebagai orang yang sangat kapital, jalan kiri yang selalu dianggap orang yang sangat sosialis. That's why you not choose your try to the middle way. Jalan tengah. Jadi banyak yang diobrolin, bukan hanya tentang dunia kopi dan juga jeruk, tapi segala bentuk isu ya. Isu politik. Maka jadilah ini sering disebut kedai pemikir juga. Kedai pemikir juga. Datang terus mikirin. Macam-macam. Mikirin negara, politik, everything. Iya kan? Jadi basicnya tetap sih sebenarnya ya, ngomongin negara, ngomongin politik yang berkembang, ekonomi. tapi semuanya sentuhannya beda, sentuhannya benar-benar ke masyarakat. Boleh Masyarakat. dibuat kopinya Bang, biar kita nyicipin nih kopinya buatan Barista Dori. Nyicipin Arabica Gunung Raya. Arabica Gunung Raya salah satu kopi kopi di Indonesia terbaik Mamel. Karena dia tumbuh dan hidup di atas 900 ketinggian di atas. Maka dia kemarin sempat ikut kontes, sempat menang. Nah hari ini kita buat ini di level yang medium roast. Oke. Nanti kita buat apa ya? Buat long black aja lah ya. Oke. Mudah dikit. Melani cicipin ya. Coba Mbak. Mantap. Ada asam-asamnya, Asam, pahit. manis-manisnya juga ada, pahit Muncul dikit. juga. Yang penting dia sehat ya, nggak usah pakai gula. Iyalah, jangan pakai gula. Kalau pakai gula itu nggak enak kita kopi. Suka nulis di media online, media sosial dengan kalimat yang cukup panjang, sebuah kritik kah untuk pemerintah dan kritik untuk hidup di sisi-sisi yang tidak sesuai dengan Bang Dori? Kebanyakan tulisan abang tuh Mel, itu kan berbicara tentang politik. Ya. Karena abang lahir dari keilmuan politik. Jadi kritik-kritik abang itu sebenarnya pada kritik kebijakan terhadap pemerintah daerah. Itu sangat mempengaruhi perilaku-perilaku politik yang ada di daerah kita. Ya. Ada juga kadang-kadang abang nulis yang hal biasa, tapi mayoritasnya tulisan-tulisan abang di media sosial, di media cetak, media online, itu rata-rata memang berbicara tentang keilmuan. Jadi sandaran abang itu ada konsep keilmuan, ada sosial apa, critical, ada situasi yang terjadi, itu yang abang kritik. Dan abang selalu mencantumkan solusi di sana. It's not just kritik, and this what the solution. Itu abang kasih juga solusinya apa. Pernah dimarahin nggak sih sama orang yang dikritik? Karena kan kadang-kadang kritik itu ya sedikit subjektif lah, karena ya ada pejabatnya. Kebijakan pemerintah pasti ada pejabatnya. Ya, pasti. Itu pasti. Yang nelpon secara pribadi ada, yang pengen melaporkan tulisan abang ke Polda juga ada. Tetapi ini background saya adalah keilmuannya ilmu politik and government. Yang saya kritik itu pemimpin. Saya tidak mengkritik perilaku dia. Saya mengkritik kebijakan dia. Apa sih kebijakan Anda untuk memajukan negeri ini? Kalau saya mengkritik Anda untuk apa? Pernah diteror nggak? Diteror juga pernah, macam-macam.
Itu adalah konsekuensi yang abang dapat untuk membela hak-hak masyarakat. Ya kan, kalau kita tidak bersuara, kita tidak berani mengeluarkan pendapat, ini kan negara demokrasi, Mbak Mel. Ya, jadi bebas bersuara. Bebas bersuara, tetapi beretika. Saya tidak pernah mengatakan kata-kata yang tidak baik untuk pemimpin saya. Dalam tulisan saya selalu mencantumkan teori, konsep, pandangan-pandangan. Saya punya referensi saya dari mana, harus yang memasukkan pemikiran saya di dalamnya. Begitu juga dengan jurnal-jurnal saya di luar. Jurusan Government and Politics di S3-nya, kadang-kadang sentilan orang saat ini adalah, ini jangan-jangan mau eksis ikut berpolitik juga, mau mencitrakan diri jadi calon kepala daerah dan sebagainya. Pernah kepikiran nggak tentang itu? Sejauh ini, Mbak Mel, untuk menjadi politisi, saya belum punya impian. Keinginan saya saat ini itu bagaimana memberi contoh how to be the role of model kepada anak muda. Berilmu dulu. Jangan kalian sibuk merebut kekuasaan. Semua orang ilmunya menaluri menguasai. Tapi tempalah dirimu dengan ilmu dulu. Sehingga ketika kelak engkau berkuasa, engkau juga tahu memposisi dirimu di mana. Jangan sekedar pengen berkuasa, pengen dihormati, pengen dihargai, enggak. Coba deh, laluin dulu kehidupan ini seperti apa berdinamika dengan orang-orang di pinggir jalan. Tapi bakal masuk nggak sih ke ranah itu kalau misalnya prosesnya ya nanti dulu deh kayak gitu. Bakal masuk nggak sih seorang Dori, ya udah ilmunya udah dapat, jadi politisi kenapa enggak, jadi calon kepala daerah kenapa enggak? Karena ya putra daerah Kerinci juga gitu. Begini, Pak Min, dalam politik is not about berapa hebat sih dirimu, enggak. Politik itu berbicara ada dana politiknya, ada relasi tentang partai politiknya. Berarti apalagi sekarang lagi mempersiapkan? Sekarang abang mempersiapkan diri abang untuk menjadi seorang profesor dalam bidang ilmu politik. Ini abang terbuka. Impian abang memang ingin menjadi seorang profesor. That's why abang berharap ada profesor ilmu politik pertama di Provinsi Jambi. Kita ribut dengan politik, ternyata kita nggak punya guru politik. Bang, ada banyak pertanyaan, nggak banyak, tapi harus dipilih. Mobil atau motor? Mobil atau motor? Kalau untuk sekarang, mobil abang, karena abang perlu untuk ambil barang. Jadi mobilnya juga harus menghasilkan, tetap produktif. Tetap produktif. Buah atau sayur? Kalau saat ini abang buah biji kopi, jeruk. Artinya sekarang abang berkecimpung di dunia itu. Tapi bakal juga merambah sayur kalau misalnya ada pasarnya. Kalau ada pasarnya. Pokoknya semuanya disikat gitu. Sarapan atau makan malam? Sarapan. Sarapan yang lebih penting, nggak makan malam, biar badannya nggak gendut gitu ya. Bisa jadi. Jeruk atau kopi? Dasar abang adalah jeruk. Kopi itu abang menikmati. Tapi kalau jeruk itu menghidupi abang. Jadi abang tetap milih jeruk. Dia dasar pilih abang. Jeruk karena basicnya jeruk. Basic kalau kopi mungkin itu lifestyle juga. Just lifestyle. Jambi atau Kerinci? Ya sekarang abang di Jambi. Karena beda loh, Jambi secara keseluruhan kita kan Jambi. Ini kayaknya lari-larinya bisa ke politik juga, Jambi atau Kerinci gitu. Kalau abang di Jambi. Di Jambi, di kotanya. Di kota Jambi. Karena di Kerinci abang bisa menanam, di sini abang bisa menjual. Ya gitu. Malaysia atau Kerinci? I will back to my hometown, Kerinci. Kerinci. Malaysia untuk abang menimba ilmu, cari ilmu, but it's not to my stay. Tapi di negeri kita. Di negeri kita. Miskin di tanah sendiri atau kaya di tanah orang lain? Faktanya miskin di tanah sendiri. Beneran? Iya, kalau miskin di tanah sendiri. Memulai itu nggak mudah. Kalau di sana abang sudah mapan, abang milih di sini untuk balik dan memulai dari nol, from zero. Artinya memang di sini tempat abang lahir, di sini tempat kita mendapatkan segalanya. Abang rasa kelak lebih dari segala yang mendapat di negeri ini. Tetap mencintai tanah sendiri ya. Kaya dari lahir atau pintar dari lahir? Lebih baik pintar dari lahir. Kaya dari lahir lebih baik. Iya, lebih pintar dari lahir. Kalau abang itu gini, Mama. Kalau kaya biasanya hidup enak, ya kan gitu. Enak gitu hidupnya. Kalau pintar mungkin banyak susah. Lebih enak lagi. Lebih enak lagi. Iya, kita menikmati proses ini semuanya. Tapi kalau ibu abang ngomong, abang mau dari lahir udah pintar ya. Jadi Bupati Kerinci atau Gubernur Jambi? Nah ini bukan politik ini. Kalau pilih dong, kan pilihan TTS. Pilihan TTS, jadi gubernur aja lah gitu. Aman.
Jadi lebih tinggi Lebih gitu tinggi. ya. Ya. Makasih Bang. Sip, Mbak Mel. Sehat terus. Amin. Sehat juga dan maju untuk sekarang. Maju.